Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kembali dalam pesan pastoral, saya mau mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tema kita hari ini adalah mencintai Kristus seutuhnya. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini adakah hal-hal atau seseorang atau benda tertentu atau kondisi hidup tertentu yang menurut saudara tidak mampu untuk kehilangan? Apakah itu istri atau suami? Apakah itu kekasih? Ataukah itu anak-anak, rumah, mobil, atau kondisi hidup tertentu yang menurut saudara sangat baik, sangat ideal, sangat nyaman, sehingga saya tidak bisa kalau kehilangan ini semua? Bapak Ibu, jangan buru-buru. Mari kita renungkan. Jikalau hari ini Tuhan meminta kita mempersembahkan yang terbaik, sanggupkah kita memberikan hal-hal yang hari ini kita paling takut untuk kehilangan? Dalam bagian Alkitab yang baru saja kita baca dan renungkan, bagian Alkitab ini menceritakan kepada kita seorang pria yang baik. Dari mana kita tahu dia baik? Karena dia tidak hanya rajin bekerja, dia tidak hanya giat bekerja sampai ia menjadi pemuda yang kaya, tetapi dia juga giat untuk mencari kehidupan rohani yang baik. Dia datang kepada Yesus, dia pasti sudah mendengar tentang Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus tentang pergumulan imannya. Apa sih yang dia gumulkan? Bapak Ibu, dia adalah seorang yang taat akan hukum Taurat, seorang yang kehidupan rohaninya baik, tetapi dia merasa tidak yakin apakah kebaikannya, ketaatan rohaninya cukup membawa dia untuk sampai kepada Bapa, cukup membawa dia untuk diselamatkan. Kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaannya, sebenarnya pemuda ini sudah tahu bahwa masih ada hal-hal yang mengganggu pertumbuhan rohaninya. Masih ada hal-hal yang mengganggu kecintaannya kepada Tuhan, yaitu hartanya. Bapak Ibu, sehingga ketika Tuhan berkata bahwa ada satu yang perlu, jual semua milikmu dan ikutlah aku. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tantangan yang berat. Pria ini mungkin berharap bahwa Tuhan gak sentuh-sentuh bagian itu. Tuhan gak minta apa yang terbaik yang dia miliki. Tuhan gak minta apa yang paling dia cintai. Dia sudah kasih semuanya, ketaatan,
kehormatan kepada Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi dia ingin masih menggenggam hartanya sebagai milik yang paling berharga. Padahal Tuhan mau ajarkan kepada pria ini bahwa ada yang lebih berharga daripada harta. Ada yang lebih istimewa, yang lebih layak diperjuangkan daripada harta, yaitu mengikut Kristus. Karena Kristus adalah sang pemberi harta, Kristus adalah sang pemberi keluarga, Kristus adalah sang pemberi kehidupan yang kita nikmati hari ini. Kristus adalah sang pemberi jalan keluar yang kita rindukan selama ini. Ada yang lebih berharga yang harus kita jaga, yaitu cinta kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kecintaan kepada Tuhan harus membuat kita lebih cinta dibanding yang lain. Dan kecintaan ini kalau kita lihat di dalam Alkitab itu jelas tergambar dalam kehidupan Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang berdoa bagi keluarganya. Dia seorang yang kaya dan mengasihi Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu Tuhan meminta semua yang tampaknya terbaik. Tuhan mengambil hartanya. Tuhan ambil pegawai-pegawainya, budak-budaknya. Tuhan ambil anak-anaknya. Dan ketika semuanya itu terjadi, apakah Ayub tidak sedih? Ayub sedih. Ayub sayang anaknya. Ayub menghargai hasil kerja kerasnya. Tapi apakah Ayub mengutuk Tuhan? Tidak. Ayub tidak meninggalkan Tuhan karena kehilangan-kehilangannya. Dia justru berkata dengan iman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanannya Ayub bergumul secara rohani, tapi sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengerti maksud Tuhan, dia tidak kehilangan iman. Hari ini kalau ada hal-hal yang membuat kita ragu-ragu, ada hal-hal yang membuat kita tidak yakin dengan kehidupan iman kita, atau membuat kita jadi tidak bertumbuh secara rohani karena masih ada yang kita genggam, kita sayang-sayang, kita takut Tuhan ambil, kita takut kehilangan. Saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah kecintaan kita kepada Tuhan lebih besar dari segalanya, karena memiliki Tuhan saja cukup. Tuhan adalah pemberi segalanya. Tuhan adalah Allah yang mengerti, yang maha tahu, yang terbaik dia sediakan. Dia tidak pernah mengambil jika itu bukan hal-hal yang menghalangi kehidupan rohani kita. Tapi percayalah, Tuhan juga adalah Tuhan yang memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Seorang bernama Hans Baltzar berkata demikian, siapa kita adalah pemberian Tuhan bagi kita, dan siapa kita menjadi apa kita adalah pemberian kita kepada Tuhan. Mari tunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, inilah hati kami. Ketika ada hal-hal yang tersembunyi yang menghalangi pertumbuhan iman kami mau serahkan kepadamu. Ketika ada hal-hal yang ingin kami lindungi, kami mau percayakan semua kepadamu. Biarlah apa yang kami miliki tidak menghalangi cinta kami kepada Tuhan, sehingga kami juga boleh merasakan, mengalami kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.